video kali ini ditujukan sebagai tugas di webinar Hafek 32 jam tentang pembelajaran HAF. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang trigonometri. Oke, tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah peserta didik dapat menentukan penyelesaian dari suatu permasalahan kontekstual trigonometri dengan tepat. Jadi ketika peserta didik dihadapkan pada suatu permasalahan kontekstual, peserta didik diharapkan dapat memanfaatkan apa yang telah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya pada materi trigonometri sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tepat. Oke, kira-kira kiat-kiat apa, langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan untuk dapat berhasil mendapatkan penyelesaian dari suatu permasalahan tersebut? Oke, misalnya ada suatu permasalahan. Ada dua orang anak sedang mengamati sebuah bendera dengan tinggi 6 meter. Kedua anak tersebut berdiri saling berseberangan. Jika kedua anak itu memandang puncak tiang bendera dengan sudut elevasi masing-masing 30 dan 45, tentukan anak yang jaraknya paling dekat dengan tiang bendera. Oke, kira-kira apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Pertama, kita identifikasi dulu unsur-unsur yang ada di dalam permasalahan. Oke. Pasti setiap permasalahan ada subjeknya, ada objeknya, ada masalahnya, ada yang diketahuinya, ada yang ditanyanya. Nah, kita identifikasi dulu setiap unsur-unsur itu. Oke, di sini ada dua orang anak. Oke. Kemudian di situ juga bisa kita lihat ada tinggi tiang. Tinggi tiangnya adalah 6 meter. Kemudian kedua anak ini berdiri saling berseberangan, artinya berarti tiang itu ada di tengah-tengah antara kedua anak itu. Nah, dikatakan di sini adalah berdiri saling berseberangan. Oke, kemudian di sini juga ada kedua anak itu sama-sama tingginya 120 cm. Oke, kemudian sudut elevasi masing-masing 30 derajat dan 45 derajat. Oke, jika kita sudah identifikasi unsur-unsur apa aja yang bisa kita cari dalam sebuah permasalahan, kemudian kita tafsirkan unsur-unsur itu ke dalam sebuah ilustrasi sehingga kita lebih mudah untuk membentuk proses penyelesaian dalam matematikanya. Oke, tadi kita tahu ada dua orang anak, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian mereka itu memandang ke arah bendera, tiang bendera yang tingginya 6 meter. Kemudian kedua anak ini sama-sama tingginya adalah 120 cm. Ketika anak laki-laki sudut elevasinya atau sudut melihat ke atasnya, kita ingat jika sudut elevasi adalah sudut pandang ke atas, 30 derajat ke arah bendera. Kemudian sementara anak perempuannya ini 45 derajat ke arah bendera. Tadi yang ditanyakan adalah jarak yang terdekat, anak perempuan atau anak laki-laki. Oke. Kemudian setelah kita menemukan gambarnya, kemudian kita menyimpulkan perbandingan trigonometri yang kita bisa aplikasikan. Setelah gambar yang sudah kita temukan, kemudian kita simpulkan kira-kira perbandingan trigonometri apa sih yang kita bisa aplikasikan. Oke, kita ingat lagi jika perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku kita membutuhkan 3 sisi, berarti sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Sementara yang diketahui pada gambar sebelumnya tadi itu hanya tinggi dari tiang. Kemudian yang ditanyanya, nah yang diketahui adalah tinggi tiang atau sisi depan sudut. Kemudian yang ditanya adalah jarak dengan sisi tiang bendera. Nah, berarti yang diketahui sisi depan sudut, kemudian yang ditanya adalah sisi samping sudut. Kemudian kita ingat lagi di perbandingan trigonometri, apa sih perbandingan antara sisi sudut, sisi depan sudut, dan sisi samping sudut? Ya, betul sekali. Jika kita menggunakan sisi depan dan sisi samping, maka perbandingan trigonometri yang kita gunakan adalah tangen theta. Oke, selanjutnya setelah kita tahu kita pakai tangen, kemudian kita jabarkan
unsur-unsur pada permasalahan ke dalam model matematika sehingga bisa langsung kita selesaikan ya. Oke, yang pertama, yang anak laki-laki 30 derajat. Kita tahu tinggi anaknya 120 cm, berarti ke depannya juga 120 cm atau sekitar 1,2 meter. Kita tahu jika tinggi tiangnya adalah 6 meter, berarti jarak antara kepala anak itu dengan puncak tiang berarti tinggal 6 meter dikurang 1,2 sehingga kita dapat 4,8 meter. Nah, yang kita cari adalah jarak antara anak itu dengan tiang. Kita kasih di sini dengan variabel A. Sehingga karena kita sudah tahu tadi kita pakainya tangen, berarti kita masukkan sisi depan theta atau sisi depan 30 derajat dengan sisi samping 30 derajat sama dengan tangen 30 derajat. Begitupun hal yang sama kita lakukan pada anak perempuannya. Sama, tingginya 120 cm, berarti hadapannya juga 1,2, berarti jarak ke atas kepala anak itu dengan puncak tiang bendera adalah 4,8 meter. Kemudian jarak antara anak perempuan dengan tiang juga akan kita cari, yaitu kita misalkan dengan B, sehingga kita dapat 4,8 sisi depannya, sisi depan sudut, per B sisi samping atau jaraknya sama dengan tangen 45. Oke, ketika kita udah dapetin unsur-unsur pada permasalahan, udah kita modelin nih dalam bentuk matematika. Kemudian apa sih yang bisa kita lakukan setelah itu? Yaitu kita menghitung model matematika yang udah kita bentuk sebelumnya. Kita hitung masing-masing A dan B. Oke, kita operasikan. Untuk yang tangen 30, kita tahu tangen 30 adalah akar 3/3. Oke, kemudian kita kali silang sehingga dapat 14,4 sama dengan akar 3 per A. Kemudian kedua ruas sama-sama kita bagi dengan akar per 3. Kita bagi dengan akar per 3, maka kita dapat 14,4 per akar per 3 sama dengan A. Nah, kita tahu jika akar itu tidak bisa menjadi penyebut karena penyebut itu harus rasional, sementara akar adalah irasional. Maka kita harus rasionalkan dulu. Dengan cara apa? Dengan cara kita kali dengan sekawan, kita kali dengan akar per 3, baik penyebut maupun pembilang, sehingga akhirnya kita dapat 14,4 per 3 akar 3 sama dengan A. Kemudian kalau untuk yang B, 4,8B sama dengan tangen 45. Tangen 45 adalah 1, berarti B adalah, tinggal kita kali silang ya, B sama dengan 4,8. Oke, kita sudah dapat A-nya sama dengan 14,4 per 3 akar 3, sementara B-nya adalah 4,8. Oke, kemudian kita kumpulin data apa aja sih yang udah kita peroleh dari permasalahan yang awal itu. Oke, kita ingat jika permasalahannya adalah untuk mencari anak yang jaraknya paling dekat dengan bendera. Oke, permasalahannya adalah anak yang jaraknya paling dekat dengan bendera. Kemudian tadi kayaknya kita udah ngitung ya, kira-kira siapa yang jaraknya paling dekat ya. Oke, kita cek jarak antara anak laki-laki dan anak perempuan. Oke, jarak anak laki-lakinya itu 14,4 per 3 akar 3 atau sekitar 8,3 meter dengan tiang bendera. Sementara anak perempuannya berjarak 4,8 meter dengan tiang bendera. Nah, ini kita data yang sudah kita dapatkan. Kalau sudah ada data yang kita dapatkan, terus apa lagi yang kita lakukan? Yaitu kita tinggal memutuskan jawaban yang paling tepat berdasarkan hasil yang telah diperoleh. Oke, kita tahu jika pertanyaannya adalah jarak terdekat, berarti jarak terpendek, berarti jarak yang paling kecil di antara dua jawaban yang sudah kita dapatkan, yaitu mana yang lebih pendek antara 4,8 dengan 8,3.
Oke, betul sekali. Anak perempuan lah yang jaraknya paling dekat dengan tiang bendera, yaitu jarak anak perempuan dengan tiang bendera adalah hanya 4,8, sementara anak laki-laki itu berjarak 8,3. Sehingga jawaban dari permasalahan yang sudah kita temukan adalah anak perempuan, karena jaraknya dengan dia berdiri dengan tiang bendera itu hanya 4,8 meter. Sekian video pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sekian video pembelajaran berbasis HOTS yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.